Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sarana dan prasarana yang berupa kenikmatan, baik itu nikmat sehat. Alhamdulillah, hari ini kita masih panjang umur. Alhamdulillah, pagi ini kita dibangunkan dari sebuah uji coba kematian. Ada yang matinya lama, ada yang 6 jam, ada yang 3 jam, ada yang 1 jam. Nah, tidur itu merupakan gambaran ketika manusia meninggal dunia. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan. Dua kenikmatan, yakni sehat lan sempat, itu sempat dikhawatirkan oleh Nabi, manusia terlena, manusia terlupa dengan nikmat tersebut. Oleh karena itu, alhamdulillah, pagi ini merupakan realitas, wujud konkret bahwasanya sampai saat ini kita masih memanfaatkan nikmat sehat kalian nikmat sempat. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan penuh berbahagia ini, sedikit kami ingin menyampaikan salah satu ayat yang kami sampaikan dalam muqaddimah tadi, ayat yang ke-18 dari surat Al-Hasr. Hai orang-orang yang beriman. Jadi panggilannya adalah untuk hamba Allah, untuk manusia yang masih didominasi iman, yang masih peduli dengan iman. Iman itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada manusia, yang mana manusia tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun, alias pemberian gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memerlukan harus melalui perjalanan jauh dari kota A ke kota B baru mendapat iman, tidak. Tetapi iman itu diberikan Allah sejak manusia dalam kandungan usia 120 hari. Di situ kita sudah tekan kontrak MOU. Alastu birabbikum. Siapa Tuhan? Semua janin manusia semua mengatakan qalu bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Semua manusia seperti itu, baik itu kita yang sekarang memiliki agama Islam ataupun yang lainnya, janinnya tetap sama. Qalu bala syahidna. Maka dari itu panggilan saat ini, yang saat ini adalah panggilan dikhususkan
bagi orang-orang yang beriman. Kata orang desa bilang, saya dari Lamongan, dari desa, maka iman itu ibadah marang pangeran. Orang yang di dalam dirinya memiliki iman, maka dalam hidupnya senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita menyampaikan kepada anak-anak, nak, agama kita Islam ya. Nggih, Pak. Islam itu hurufnya ada 5. Apa itu? ISLAM. Kalau satu huruf saja dihilangkan, bisa nggak berbunyi kata Islam, nak? Nggak bisa, Pak. Lah sama, nak, kewajiban seorang Islam adalah menjalankan sholat 5 waktu. Isya, subuh, luhur, asar, dan maghrib. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pagi ini kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi iman. Maka untuk menjaga iman yang ada dalam hati sanubari kita masing-masing, maka ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk menjaga iman ini dengan taqarrub dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak main-main. Ketika kita diberi nikmat iman wal Islam, maka kita minimal pertahankan. Jangan sampai iman itu terlalu turun drastis ataupun turun sedikit saja, minimal sama. Oleh karena itu, panggilan Allah, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah wal tandur, dan memperhatikan nafsun, diri kita masing-masing. Ma qaddamat, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sudah kita kerjakan. Alhamdulillah, saat ini kita sudah masuk di tahun 2023. Jadi masih dalam bulan Januari. Insya Allah 2 bulan lebih sedikit kita akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya robbal alamin. Kalau kita diberi tulal umuri, umur yang panjang, kita hanya bisa berharap, berdoa, muga-muga diparingi sehat, muga-muga diparingi umur panjang. Karena kontrak manusia di dunia itu tidak ada yang tahu. Makanya bunyi ayatnya kan, hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati. Kalau sampai di situ, maka secara kalimat itu manusia tahu kapan matinya, dan janganlah kamu mati. Tetapi di selanjutnya adalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Artinya selalu mewaspadai perbuatan kita. Maka dari itu, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ketika kita diminta untuk memperhatikan, hendaklah kita ini memperhatikan diri kita. Ada 3 hal yang pertama. 3 hal ini yang pertama adalah iman itu sendiri. Sejauh mana iman yang ada dalam hati sanubari kita masing-masing ini kita mampu untuk mempertahankan. Rasulullah pernah mengingatkan, iman itu kadangkala naik, kadangkala turun. Bisa juga naik itu karena kita betul-betul dalam kondisi beriman kepada Allah. Bisa juga naik itu kadangkala kita kepepet. Ketika kita sakit, kita ingat Allah, ya Allah, sakitku kok seperti ini. Dikasih loro encok, ya Allah, encok kok gak sembuh-sembuh. Ya Allah, dikasih sakit gigi aja, sakitnya luar biasa. Gak kelihatan sakitnya, tapi rasanya nikmat sakit. Ketika disitulah kita diingatkan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman itu merupakan pondasi utama yang harus kita pertahankan, yang harus kita tingkatkan. Karena iman itu adalah merupakan pemberian gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pernah mendengar cerita, tidak sedikit orang-orang itu mengganti iman dengan sembako, mengganti iman dengan
sebuah pemberian yang sifatnya itu duniawi. Maka dari itu kita ini bersyukur pada Allah, kita masih tetap eksis, kita masih tetap mampu mempertahankan iman itu sendiri. Mungkin ada yang di dunia ini diciptakan oleh Allah, dilahirkan dari keluarga yang paling mampu, ada keluarga yang mungkin cukup, atau ada yang keluarganya dalam kondisi maaf, mungkin kekurangan ataupun di bawah itu. Nah, disitulah kita diuji iman kita. Ketika iman kita senantiasa on terus, selalu meningkat, maka kita juga menghindari sebuah hadis Nabi, kadal fakru ayyakuna kufron. Kadangkala kemiskinan itu mengarah pada sebuah kekufuran. Nah, disinilah kita mengolah bagaimana iman itu terjaga dengan melaksanakan ibadah. Maka yang kedua yang perlu kita introspeksi dari diri kita adalah dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia diberi pondasi iman, maka seyogyanya iman itu merupakan sebuah keyakinan. Ketika keyakinan dalam hati semakin mantap, maka diwujudkan dalam hal ibadah melalui lisan kita. Lisan yang kita miliki ini ada bibir atas, ada bibir bawah. Di dalamnya ada lidah tak bertulang. Sekali lidah itu bergerak, maka dua kategori yang dihasilkan, menyenangkan atau menyedihkan, menggembirakan atau menyakitkan. Jadi yang baik atau yang buruk. Mengapa? Karena di situ lidah tak bertulang. Kalau sudah bergerak, sudah menghasilkan sebuah kalimat, kalau baik, maka orang yang dari sekitar kita merasa tenang, merasa nyaman, merasa senang. Tapi sebaliknya, ketika lidah itu berucap kemudian menghasilkan hasil kalimat yang jelek, menyakitkan, maka mungkin hati kita secara manusiawi nanti tidak mungkin ingin ketemu lagi. Tapi kalau hatinya itu kemudian menerima kalimat yang baik, kapan yo ketemu orang itu, dieluh-elukan. Maka dari itu masalah muslimin jamaah rahimakumullah, ketika kita masalah lisan itu seyogyanya kita menggunakan lisanan dzakiron, lisan yang senantiasa beribadah dengan berzikir, memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca, yang kita keluarkan, lisanan dzakiron. Ketika kita sudah menggunakan lisanan dzakiron, tentunya di dalam kesehariannya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisanan dzakiron. Kemudian yang kedua adalah lisanan shadiqon, lisan yang digunakan untuk berbicara yang benar, berbicara yang sesuai perintah Allah, berbicara yang sesuai dengan contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu lisanan shadiqon ini perlu kita praktekkan, perlu kita teladankan kepada generasi anak muda sekarang atau anak-anak kita. 20 tahun ke depan itu akan menjadi cermin dan merupakan teladan. Oh, dulu ayah saya seperti ini. Oh, dulu tetangga saya itu loh, kok begini ya, ucapannya bagus, enak sekali. Dia akan terngiang-ngiang. 20 tahun ke depan, apakah kita masih bisa bersamai atau tidak? Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai lisan yang kita miliki ini digunakan lisanan kadziban, lisan yang digunakan untuk bicara yang bohong, bicara yang tidak sesuai kebenaran, bicara yang tidak baik, bicara yang
selalu membohongi orang lain. Itu jangan sampai. Maka apa? Lisan itu kadang-kala kalau menyakitkan itu rasanya sakit di sini. Ibarat sakit itu kalau lisan, meskipun orang tersebut itu minta maaf, belum tentu yang disakiti itu 100% memaafkan atau ikhlas, atau bahkan menghilangkan kesakitan yang pernah dialami. Belum tentu. Ibaratkan contoh kayu, pagar dari kayu. Pagar dari kayu itu kan ada yang dipaku. Ketika kayu itu kita paku, kemudian suatu saat dicabut pakunya, kira-kira adakah bekas yang tersisa atau tertinggal? Masih ada. Lah disitulah gambaran ketika lisan melakukan sebuah perbuatan yang menyakitkan orang lain. Meskipun pakunya dicabut, kemudian ditutupi dengan apa itu? Tetap ada bekasnya. Oh, berarti pernah dipaku Pak kayu ini. Sama dengan hati ini. Seikhlas-ikhlasnya manusia, maka pasti ada rasa sakit. Maka dari itu kita menjaga lisan ini, jangan sampai menggunakan lisanan kadziban, lisan yang berbuat bohong. Kemudian ketika kita mengingatkan introspeksi dalam hal ibadah, yang di tahun 2022 kemarin, ibadah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan, mari bersama-sama, mari kita tingkatkan semangatnya untuk tetap kita lanjutkan, untuk tetap kita teruskan. Syukur-syukur alhamdulillah kita masih diberi umur panjang. Makanya jangan lupa selalu berdoa tulal umur, panjang umur. Tulal umurona, panjangkanlah umur kami ya Allah. Sehingga apa? Kita senantiasa mampu menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itu yang kedua, untuk introspeksi pada diri kita. Maka yang ketiga, ketika iman sudah kita introspeksi, kemudian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kita evaluasi, apakah itu bisa dikatakan baik atau kurang baik, maka itu kadangkala kita belum tahu juga. Apakah selamanya ibadah itu diterima oleh Allah, ibadah kita belum tentu. Maka yang kita introspeksi yang ketiga adalah akhlak manusia. Akhlak ini juga cermin daripada manusia yang memiliki iman dalam kalbu kita masing-masing. Mungkin di akhir tahun kemarin di 2022 di bulan November itu di Surabaya sudah informasi di masing-masing kecamatan ada segerombolan anak-anak kita, anak-anak remaja yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, alias meresahkan marga yang lain, bahkan sampai membahayakan atau menyakitkan. Nah, di situ sudah mulai kelihatan di tiap kecamatan. Padahal kejadian ini, mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah pernah melihat dengan mata saya sendiri tahun 2019 yang lalu. Jadi mungkin sekarang tahun kemarin itu baru booming atau maraknya, tapi sebenarnya itu sudah setiap malam. Dan sering kali itu terjadi sekitar pukul 1, pukul 2 dini hari. Maka dari itu kita sebagai orang tua, kalau sudah punya anak yang usianya kira remaja, karena yang melakukan kan anak-anak remaja itu nggih. Jadi anak-anak remaja ini harus kita kontrol betul. Kalau sudah jam 9 malam, apakah ada di rumah atau di luar rumah? Kalau masih ada di luar rumah, ya kita kontrol, kita ajak untuk mengingatkan segera pulang, waktunya istirahat, waktunya malam, besok lagi ada hari, kan gitu. Kita ingatkan sebagai orang tua. Maka dari itu jangan sampai anak-anak dari jamaah kita ini masuk dalam kategori
remaja yang memiliki akhlak yang tercela tersebut. Terakhir itu saya melihat di tanggal 19 November, insya Allah di hari Sabtu kalau tidak salah. Itu pukul 4 pagi setelah adzan selesai dikumandangkan, anak-anak itu dari sebuah tempat kemudian berhenti. Yang dibawa itu senjata tajam panjang, pedangnya panjang. Saya lihat sendiri, ada yang bawa batu, ada yang bawa kayu. Itu saya lewat di depannya ya, sambil artinya ya aslinya ya wedi, tapi gimana, karena kita sudah papasan di jembatan Pogot itu dari Tanah Merah, berhenti di jembatan dengan menunggu teman-teman yang dari utara itu belum datang. Saya lewat di depannya. Itu terakhir saya melihat kemarin bersama istri saya. Kalau yang pertama saya lihat sendiri. Ya, kemarin karena ada keperluan maka saya keluar sama istri. Nah, di situ lihat terakhir. Setelah itu diinformasikan Bapak Wali Kota sudah mulai bergerak bersama warga setempat, saling menjaga. Maka kita ini juga diharapkan mampu menjaga generasi kita, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Selain itu, ketika gangster, ketika anak-anak remaja laki-laki melakukan sebuah perbuatan tercela tersebut, ada juga yang dilakukan oleh anak-anak mudi atau remaja putri. Apa itu yang dilakukan anak remaja putri sekarang? Yang bukan kebiasaan tapi dilakukan, yakni dalam hal merokok. Sekarang sudah gencar anak-anak muda perempuan di jalan itu merokok dengan sebegitunya enaknya. Nah, ini kasihan kita sebagai orang tua manakala itu terjadi pada anak-anak kita. Kenapa kalau kita kasihan? Karena anak itu adalah perhiasan orang tua di dunia. Dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banun zinatal hayatid dunya. Jadi harta benda dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Kalau anaknya itu baik, orang tuanya ikut dihormati orang lain. Kalau anaknya itu berbuat jelek, maka jangan salahkan orang tua katut atau ikut dijelekan oleh orang lain. Oleh karena itu, mari kita selalu waspada, antisipasi diri kita agar senantiasa selalu memberikan teladan, selalu mengontrol anak-anak kita, generasi kita. Karena kalau tidak dikontrol, kadangkala darah-darah muda itu kebablasan dalam mengekspresikan apa yang diinginkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah akhlak itu juga penting untuk kita introspeksi. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita sesama manusia, maupun akhlak kita terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai hamba Allah yang sudah mengaku iman tapi akhlaknya sangat-sangat di luar perintah Allah atau sangat-sangat menyedihkan, maka akan menimbulkan sebuah murka Allah, sebuah hukuman yang Allah datangkan pada manusia tersebut. Ini cerita, dan insya Allah mungkin sudah pernah mendengar di daerah pegunungan Dieng sekitar tahun 1955. Di situ masyarakatnya, rakyatnya desa tersebut makmur. Perkebunannya di Dieng itu sangat subur, hasilnya melimpah ruah. Kemudian setelah panen, setelah hasil itu banyak berfoya-foya. Artinya dibuat untuk berhambur-hamburan. Berhambur-hamburan digunakan untuk perbuatan yang tidak di jalan Allah. Jadi banyak pada saat itu manusia yang merasa memiliki harta digunakan untuk berfoya-foya di malam harinya. Kemudian
suatu ketika ada yang menceritakan tepat pukul 23 pada tahun itu, hujannya itu semakin deras karena sudah asik dengan sebuah kemaksiatan, sebuah dengan tontonan semakin malam semakin maksiat, maka semakin deras hujan tersebut. Tak terasa dalam hal 1 jam kemudian, kalau cerita menceritakan pukul 00, di situ Allah memberikan sebuah peringatan. Gunung yang ada di kejauhan, Gunung Pengamun-Amun namanya, di situ dipangkas oleh Allah, diambil yang bagian atas, di bawah kemudian diturunkan di atas desa Legetang tersebut. Akhirnya yang terjadi adalah Legetang penuh dengan rata tanah. Ini kejadian betul. Ini kejadian nyata di Indonesia dan masih tahun 19-an. Maka dari itu kita senantiasa mengingatkan diri kita, akhlak kita, mari kita selalu dalam koridor agama, selalu dalam syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun pada waktu itu ceritanya itu sebelum kejadian itu 70 hari itu ada hewan itu turun. Hewan kan masih liar, ada turun ke desa-desa. Kenapa? Kalau hewan itu sudah turun, otomatis akan ada terjadi sebuah musibah, entah itu tanah longsor, banjir atau apa. Maka desa Legetang itu bekerja bakti membuat parit di lingkaran di sekitar pohon Gunung Pengamun-Amun, agar air yang turun dari gunung itu tidak ke desa desa Legetang, tapi turun ke tempat lain. Tapi Allah menakdirkan lain, karena kemaksiatan semakin merajalela, akhirnya ditutup kemaksiatan itu dengan sebuah bukit, dan sampai sekarang tidak ada cerita lanjut dari desa tersebut. Desa tetangganya kaget, ada apa semalam itu? Ketika mendengar nggak berani keluar, nggak berani lihat karena hujannya deras, kemudian petir yang begitu besar. Keesokan harinya, ketika orang lewat yang biasanya itu di sini kan biasa ada rumahnya, oh ternyata semalam, loh kemana kok tidak ada tetangga desa ini? Nah disinilah perlu kita evaluasi, jangan sampai itu menimpa diri kita, menimpa kota Surabaya ini. Oleh karena itu, solusi dalam memperhatikan diri kita, wal tandur nafsum ma qaddamat, solusinya adalah wattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu ada 5 huruf. Huruf T, huruf A, huruf Q, huruf W, huruf A. 5 ini pun juga minimal harus ada dalam diri orang yang bertakwa. Yang pertama, T adalah orang bertakwa ini senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat yang perlu kita jalankan. Ketika kita sudah melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah, maka yang kedua, huruf A adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada yang baik. Kalau kita tidak bisa mengajak orang lain, minimal mengajak diri sendiri. Kalau kita tidak bisa mencegah perbuatan jelek orang lain, minimal kita bisa menjaga diri kita tidak berbuat yang jelek. Oleh karena itu, mari kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kalau sudah amar ma'ruf, maka huruf Q adalah qanaah. Mungkin di dunia ini ada yang diberikan sebuah ujian, ada dari keluarganya, dari anaknya, dari ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ingat, qanaah, sifat qanaah ini penting untuk kita terapkan dalam diri kita. Kita praktekkan. Kemudian kalau sudah qanaah huruf W, orang yang beriman bertakwa adalah welas asih. Ketika diberikan sebuah ekonomi yang mapan, maka kita ciptakan welas asih, saling memberikan belas kasihan kepada orang lain. Rezeki yang kita terima 2,5% itu adalah hak milik Allah melalui masjid,
melalui anak yatim, melalui orang miskin dan lain sebagainya. Jangan sampai itu menjadi kalung bagi manusia yang ada di dunia ini. Dalam surat Ali Imran ayat 180, di situ Allah sampaikan, sayutawwaquna ma bakhilu, akan dikalungkan apa yang kita bakhilkan. Maka dari itu kita harus senantiasa sifat qanaah, sifat welas asih sesama manusia perlu kita tumbuhkan, perlu kita berikan pada generasi kita, saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan yang terakhir, huruf A dari kata takwa tersebut adalah amanah. Bukankah manusia ini diciptakan oleh Allah dalam surat Ad-Dzariyat, surat yang ke-51 ayat 56. Di situ adalah hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, semoga pertemuan ini bisa menambah giroh keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul senantiasa dalam kehidupan sehari-hari dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita diberikan penutup usia yang husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu doanya ketika kita ingin diberikan umur yang banyak, Allahumma inna nas'aluka tulal umurona wa usratuna bitta'ah. Ya Allah, berikanlah kami umur yang panjang, keluarga kami yang penuh dengan ketaatan, wakhtim lana bil amali salihah, dan bila mana kami diberikan penutup usia husnul khatimah, ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.